Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Danang Prayoga Ramadan. Saya Alia Amanda. Di sini kami akan membuat video tentang penilaian olahraga dalam permainan bola basket. Langsung saja kita masuk ke videonya. Dalam permainan bola basket terdapat beberapa teknik dasar, yaitu Yang pertama ada passing, yang kedua ada shooting, yang ketiga ada layup, dan yang terakhir ada dribble. Oke, masuk teknik dasar yang pertama. Yang pertama itu ada yang namanya dribble. Dribble adalah salah satu teknik dasar pada permainan bola basket yang dimana bertujuan untuk membawa bola dan bisa untuk menghindari lawan ataupun mengecoh lawan. Nah, adapun bentuk-bentuk latihan dalam untuk melakukan dribble itu ada 3. Yang pertama, dribble low, mid, dan high. Dribble low seperti ini. Dribble mid seperti ini. Dan dribble high seperti ini. Nah, dengan cara teknik-teknik tersebut, kita bisa lebih belajar, lebih lengket tangan dengan bola. Dribble low itu adalah dribble yang dilakukan dengan jarak yang lebih pendek, pantulan yang lebih dekat. Sedangkan mid itu adalah latihan dribble yang dilakukan itu setara dengan pinggang, dan dribble high itu dribble yang dilakukan secara tinggi. Nah, dribble yang baik adalah dribble yang selalu tidak terlalu dekat, tidak terlalu pendek, dan tidak terlalu tinggi. Karena jika sedang ataupun dribble itu dilakukan dengan mid, itu kita bisa melakukan pengecohan lawan dan tidak mudah diambil ataupun tidak lepas bolanya. Kemudian bagi kita yang ingin melakukan latihan dribble, usahain kita harus mempunyai protek tangan. Protek tangan itu seperti ini. Ketika kita melakukan dribble, tangan kita harus selalu melakukan protek, di mana itu untuk tidak lawan bisa masuk ke dalam area kita melakukan dribble. Oleh karena itu, latihan dribble itu sangat penting. Dan mungkin langsung saja kita masuk ke penilaiannya. saya akan menjelaskan tentang passing. Passing yaitu ada 3. Yang pertama, chest pass. Chest pass di depan dada seperti ini, sedangkan overhead pass di atas kepala seperti ini, sedangkan one pass memantulkan ke lantai seperti itu. Kemudian ada teknik dasar yang ketiga. Teknik dasar yang ketiga yaitu adalah shooting. Shooting adalah salah satu teknik dasar yang dimana adalah teknik yang berusaha untuk melakukan poin dengan cara shooting atau melempar bola ke dalam ring. Dalam permainan bola basket, shooting sangat berperan penting karena shooting terdapat 2 macam cara kita melakukan poin. Yang pertama ada 2 poin, dan yang kedua ada 3 point, yaitu 2 poin adalah dalam garis 3 point, dan yang 3 point adalah di luar garis 3 point. Jika kita melakukan shoot di luar garis 3 point dan masuk ke dalam ring, itu kita bisa mendapatkan poin dengan poinnya yaitu 3. Untuk dalam permainan bola basket, shooting itu kita bisa melakukan untuk awal-awal itu melakukan teknik yang benar, karena dengan awal teknik yang benar itu akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan pula. Nah, pada permainan bola basket itu tangan kita adalah seperti ini, melakukan 5 jari dan huruf seperti L seperti ini, yang dimana itu kita masih memberikan rongga di sini, yang dimana itu tuh kita tetap melakukan lemparan shot dengan satu tangan, dan tangan kiri jika kalian menggunakan tangan kanan dalam melakukan shot atau kekuatan yang lebih kuat, itu tangan kiri hanya sebagai pembuat lurus. Nah, gerakan terus siku ini itu harus tetap 90 derajat dalam melakukan teknik seperti ini contohnya, dan melakukan kuda-kuda dan dalam shoot seperti ini. Nah, mata itu harus tetap menghadap ke arah ring, karena jika kita tidak fokus menghadap ke ring itu bisa melakukan akurasi yang buruk pula. Nah, contoh ketika melakukan shotnya seperti ini, dan kita bisa melakukan release. Mungkin itu saja dalam teknik shooting, dan untuk latihannya langsung kita masuk ke videonya. Akan menjelaskan tentang layup shoot. Layup shoot adalah teknik permainan bola basket dengan cara mengambil langkah ke arah ring lawan dengan 2 langkah, dilanjutkan dengan melompat ke atas. Setelah itu bola dilepaskan ke arah ring lawan dengan 1 tangan. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan mempraktekkan
cara penilaian pada teknik dasar shooting. Oke, langsung saja. Seperti ini penilaiannya. Penilaiannya itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, awalan, pelaksanaan, dan akhiran. Awalan ketika kita sedang ingin melakukan shooting, seperti posisi ingin mengambil shooting, itu termasuk dalam penilaian. Kemudian ada dalam pelaksanaan rilis atau dalam proses pelaksanaan, itu ketika kita ingin mengantarkan bola dan melepaskan bola, itu dalam teknik pelaksanaan. Kemudian akhiran itu adalah teknik yang dilakukan setelah kita merilis bola. Mungkin seperti ini. Dalam keadaan seperti ini itu masih dalam proses awalan. Sedangkan ketika kita sudah melepas ataupun sedang proses untuk melempar bola, itu masuk ke proses pelaksanaan. Dan terakhir ketika bola sudah rilis, itu bagaimana posisi kita, fundamental kita dalam melakukan shooting. Mungkin seperti ini. Mungkin penilaian seperti itu. Jika bola masuk, itu dalam penilaian akan lebih mendapatkan nilai bonus. Namun sekarang kita lebih fokus untuk bagaimana cara teknik-tekniknya dalam penilaian sesuai dalam kurikulum ataupun penilaian yang sudah ditetapkan. Baiklah, mungkin itu saja dari teknik dasar shooting. Mungkin selanjutnya akan masuk ke teks selanjutnya. Oke, untuk penilaian selanjutnya itu kita masuk ke penilaian dalam teknik dasar dribble. Di sini kami menggunakan beberapa dengan kun, yang dimana kunnya itu membuat deretan, yang dimana kita ataupun para mahasiswa yang ingin dinilai itu akan melewati kun dengan cara zigzag atau seperti ular. Nah, cara penilaian, metode penilaiannya itu mungkin kalau di sini saya menggunakan metode seperti itu. Dan untuk penilaiannya itu saya dan Alia itu menggunakan metode waktu, yang dimana ada standar waktu untuk menempuh atau melewati rintangan zigzag tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh penilaian. Oke, itulah penilaian pada teknik dasar dribble, yang dimana dalam teknik dasar itu lebih mengutamakan tentang bagaimana caranya kita melakukan dribble ataupun bola itu lengket ke tangan. Nah, untuk penilaiannya itu seperti tadi yang saya bilang, itu waktu, dan kita dimana dalam penilaian tersebut kita melakukan dribble, yang dimana itu seperti ular, kemudian balik lagi ke belakang. Nah, kenapa saya tidak melakukan penilaian untuk kesalahan atau kelepasan bola? Karena itu sudah masuk ke dalam durasi waktu. Jika terjadi kelepasan bola atau bola terlepas dari tangan, itu akan membuat waktu lebih lama, dan itu dapat mengurangi penilaian juga. Itu saja untuk dari teknik dasar dribble. See you. Saya akan menjelaskan tentang penilaian passing dalam bola basket. Yang pertama yaitu chest pass, yang kedua bound pass, yang ketiga overhead pass. Saya akan menjelaskan beberapa kesalahan dalam passing bola basket. Yang pertama yaitu posisi kaki kita yang tidak dibuka saat melakukan awalan, kaki tidak maju saat memantulkan bola. Kayak gini. Kayak gini kan bentukannya. Jadi yang benar itu tadi kesalahan. Yang benar itu kakinya dimajukan ke depan. Seperti itu. Saya akan menjelaskan yang kedua yaitu jarak pantul yang terlalu jauh. Jadi kalau yang seperti itu penilaiannya lemparan apanya terlalu lemas dan orangnya juga terlalu jauh untuk mau ngopernya, memasingnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan penilaian dalam teknik dasar passing dalam bola basket. Penilaian tersebut akan dilakukan selama 30 detik. Yang
Yang pertama yaitu gerakan overhead pass. Gerakan kedua yaitu chest pass. Gerakan yang ketiga yaitu bound pass. Saya akan melakukan contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penilaian layup. Yang pertama yaitu kita harus berada di lingkaran di kotak free throw. Yang kedua, kita melakukan 3 langkah mau ke arah ring, yaitu yang pertama, langkah pertama sama kayak yang kedua, dan yang ketiga kita harus berada di lompat. Dan yang keempatnya, bolanya sudah dipantulkan ke arah papan ring. Oke, itulah penilaian-penilaian pada permainan bola basket, yang dimana penilaian itu terdiri dari 4 teknik dasar: shooting, passing, layup, dan dribble. Dan itulah faktor-faktor yang dapat dinilai dari teknik-teknik dasar tersebut. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima See kasih. you.